Hai Adli, Hai juga Inten. untuk tugas mata kuliah ekonomi, kelompok kita kan dapat topik buat ngebahas kebijakan stabilitas pangan. Nah, menurut kamu konsep videonya mau gimana nih? Menurut aku untuk konsep videonya bisa kita bicarain belakangan. Gimana kalau kita mulai cari-cari materi buat studi kasusnya? Terkait studi kasus, aku sih tertarik buat ngebahas kebijakan pemerintah dalam stabilkan harga kebutuhan pokok yang terdampak pandemi COVID-19. Setuju aku Ten. Kemarin sih aku udah nyari-nyari jurnalnya si Adli dan ketemu satu. Ini aku kirim linknya di chat ya. Cocok nih buat materi kita yang mau bahas soal stabilitas pangan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, mungkin kita garis bawahi kata kuncinya dulu kali ya, Adli ya. Oh ya, terus aku mau nanya nih, hubungannya adanya pandemi COVID-19 sama kebijakan stabilitas pangan tuh apa sih, Dli? Pandemi COVID-19 ini kan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan kayak social distancing, physical distancing, work from home, dan PSBB. Nah, kebijakan itu tuh ternyata mempengaruhi sistem pangan. Bisa dilihat dari pasokan dan permintaan pangan yang mengakibatkan adanya penurunan daya beli, kapasitas produksinya terganggu, dan masalah dalam pendistribusian bahan makanan. Terlebih lagi, pangan kan kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan. Bidang pangan juga ikut terpengaruh karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Padahal kan pemerintah udah mastiin tuh bahwa stok sejumlah bahan pangan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Tapi hal itu ternyata harus didukung oleh aspek distribusi dan daya beli warga masyarakat yang ternyata melemah. Masuk akal sih, karena tidak tersedianya beberapa produk, bahan, atau bahan mentah bakal berpengaruh kepada terjadinya perubahan pola rantai pasok pangan mulai dari produsen, distributor, pedagang, hingga konsumen. Proses dan jumlah produksi di tingkat produsen juga bakal terganggu karena adanya keterbatasan penyerapan produk yang tentunya menjadi kendala bagi para petani sebagai produsen. Ditambah dengan adanya penurunan harga produk yang akhirnya ngebuat para petani rugi dalam usahanya. Kamu ternyata lebih paham ya sama materi ini. Keren-keren. Aku baca dari jurnal yang tadi, jadi paham deh. Nah, terus menurut kamu apa aja sih hal-hal yang bakalan terpengaruh sama masalah pangan ini? Setelah aku baca jurnalnya sih, ternyata masalah distribusi pangan sama kurangnya koordinasi antara petani, pedagang, dan konsumen itu menyebabkan terjadinya fluktuasi pada harga pangan. Fluktuasi pangan yang kamu maksud itu gimana? Kalau menurutku sih, karena pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi masalah dalam distribusi pangan akibat kebijakan PSBB. Terus terjadi kelangkaan pasokan pangan. Pandemi juga membuat permintaan masyarakat akan pangan menjadi lebih tinggi. Hal itu bisa membuat harga berfluktuasi. Jadi pemerintah saat ini sangat memperhatikan komoditas pangan karena komoditas pangan menyumbang inflasi yang cukup besar. Pergerakan inflasi yang mengarah pada suatu kenaikan bisa mempengaruhi stabilitas perekonomian. Fluktuasi harga pangan ini nantinya akan berdampak langsung pada perekonomian suatu daerah. Oh, jadi besar juga ya pengaruh dari terjadinya fluktuasi harga pangan ini. Tapi yang aku baca dari jurnal tadi, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan loh untuk mengatasi masalah ini. Aku tadi udah sempat searching tentang hal ini sih dan nemuin satu kebijakan pemerintah yang disebut HET. Nah, dari yang aku pahami, HET itu instrumen pemerintah sebagai batas harga dalam mengintervensi pasar. Ketika harga pangan melampaui presentasi tertentu dari HET, maka hal ini memberikan sinyal bagi pemerintah untuk turun ke pasar guna melakukan intervensi. Salah satu instrumennya yaitu dengan menggelar operasi pasar agar harga kembali ke posisi normal atau di bawah HET. Dengan demikian, daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali. Tapi kelemahan dari HET nggak bisa maksimal kalau dijadikan instrumen stabilisasi jika tidak ada cadangan pangan yang setiap saat bisa digerakkan atau bisa mengkoreksi kegagalan pasar. Oleh sebab itu, penyerapan dari produksi domestik harus dioptimalkan dengan instrumen lainnya. Oh, HPP maksud kamu. Soalnya HPP ada di dalam terminologi Inpres Perberasan nomor 5 tahun 2015 yang berperan sebagai perisai petani agar tidak merugi. Iya betul HPP. Nah yang kamu sebut barusan udah cukup untuk dimasukkan di salah satu paragraf pembahasan kebijakan lainnya. Oke, sejauh ini materi kita udah lengkap belum? Kalau belum, gimana kalau kita jelasin tujuan kebijakan yang dijelasin tadi? Aku simpulin tujuan penetapan kebijakan HPP ini tentunya sebagai salah satu instrumen stabilisasi pangan untuk meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan pengadaan cadangan pangan. Udah cukup menjelaskan tujuan belum? Menurutku sih udah cukup ya.
Oke deh, materinya udah semua ya. Oke sip, makasih Adli. Makasih juga Inten.